Oh, halo, kembali lagi bersama ke video YouTube aku. Nah, sebelumnya kita kan udah buat praktek tentang uh, tutorial bagaimana penggunaan sintaks plot pada MATLAB. Nah, sekarang kita buat uh, penggunaan sintaks subplot pada MATLAB. Jadi kita ambil data yang udah kita buat kemarin pada tutorial penggunaan sintaks plot pada MATLAB. Nah, kita copy aja datanya. Copy, kita buat di file yang baru. Oke. Nah, ini kita langsung copy yang ini aja. Oke. Nah, kita save dulu datanya. Kita buat namanya subplot jelita. Oke, enter. Hapus dulu ya masing-masing figure. Oke, kita klik kan. Nah, figure 1 ini ya. Oke, ini untuk yang pakai fungsi plot yang kemarin. Nah, sekarang kita mau pakai sintaks yang namanya sintaks subplot sama hold on. Nah, apa sebenarnya fungsi sintaks ini? Jadi fungsi kedua sintaks ini hampir mirip, yakni sama-sama berfungsi untuk menggabungkan beberapa plot menjadi ke dalam satu gambar gitu. Jadi untuk hold on fungsinya itu nanti grafik dari satu plot digabungkan ke plot yang lain. Jadi istilahnya dia itu grafiknya yang tergabung, bukan kotak-kotak dari plotnya itu. Sedangkan kalau untuk subplot itu fungsinya untuk menggabungkan beberapa plotnya itu dalam satu gambar. Jadi terpisah-pisah plotnya itu menjadi beberapa kotak dalam satu gambar. Oke, sekarang kita pakai fungsi yang pertama. Kita praktekkan fungsi sintaks yang pertama itu hold on. Kita tambahin dulu datanya. Kita perlu data yang baru lagi. Misalnya kita buat Y5 sama dengan kita buat misalnya sinus 2 kali 3 kali X ya. 3 kali X. Oke. Nah, kita buat dulu 1. Baru coba kita buat pakai fungsi plot biasa dulu. Biar kita tahu perbedaan pakai fungsi hold on itu. Oke, kita buat misalnya figure 2 ya. Figure 2 plot X, Y5. Kita buat warnanya misalnya warna hitam. Warna hitam bentuknya pakai bentuk P. Oke. Kita klik run. Nah, ini kita masih pakai sintaks plot. Nah, kalau pakai sintaks plot, inilah dia bedanya dengan subplot. Kalau sintaks plot, dia terpisah figure 1 sama figure 2-nya. Jadi, kayak gini, bisa sendiri plot untuk yang plot Y5-nya. Jadi sekarang, untuk menggabungkan grafik yang ada di plot Y5 ini, supaya masuk ke dalam figure 1, kita pakai aturan yang namanya hold on. Hold on. Perlu kita ingat, kalau kita udah buat keterangan hold on, harus kita tutup pakai hold off. Ini hampir sama praktek kita yang for loop sama while loop kemarin. Setelah kita buat for loop sama while loop, kita harus akhiri sama end gitu. Oke, kita klik run. Nah,
Nah, sekarang kita bisa lihat kan, untuk yang plot Y5-nya, grafiknya itu gabung ke figur 1. Itulah fungsi dari hold on. Oke, sekarang kita masukkan beberapa data lagi yang kita tambahi lagi data. Misalnya kita tambahi Y6. Sama dengan kita buat sin 3 berapa ya? Kita buat misalnya sin 3 kali X tambah sama 2 lah. Oke, baru kita tambah lagi datanya. Misalnya kita buat Y7 sama dengan sin berapa kita buat? Kita buat aja cos lagi ya. Cos aja. Cos. Oke, berapa kita buat? Nah, misalnya 2 kali X. 2 kali X kita tambahkan sama 2. 1 aja, 1. Oke, baru kita buat plot supaya dia tergabung di figur satunya. Plot X, Y, 6, kita buat keterangan warnanya. Nah, ini kan udah banyak ya keterangan warna yang kita pakai. Jadi, misalnya kita buat supaya, karena kita nggak tahu clue dari macam-macam warna yang ada di MATLAB, kita bisa pakai aturan yang baru, pewarnaan dengan pakai color RGB, oke. Jadi nanti cara buatnya itu kita buat pakai color, baru pakai tanda kurung siku. Misalnya kita buat 0, baru kita buat lagi di sini 0,5, 0,6. Jadi di sini kalau kita udah nggak tahu lagi mau buat warna apa gitu, kita bisa pakai warna dari RGB itu. Jadi kayak gini lah pembuatannya menggunakan aturan dari color RGB. Oke, kita buat lagi misalnya color. Setelahnya 0, 1, baru 0,8. Oke. Udah, kita hold off. Kita klik run. Oke. Ada kesalahan katanya. Oh ya, di sini koma, harusnya pakai titik ya. Oke, tapi kalau kita lihat di grafiknya ini kan garisnya sama ya, tipe garisnya sama-sama garis penuh gitu. Supaya bisa ada pembedanya, kita buat aja lagi pakai yang sama kayak yang di atas. Oke, kita coba dulu ya. Dan di sini kita tambahin color. Bentuknya misalnya kita buat bentuk ini, garis hubung. Ini masih kita coba-coba ya. Bisa atau enggak? Oh, nggak bisa ternyata. Pakai aturan yang kayak gini. Berarti kalau kita mau buat tipe garisnya, berarti harus pakai aturan yang kayak kemarin, untuk yang diplot kemarin. Kalau nggak mau, harus kita buat warna yang kita tahu. Jadi kita buat apa ya? Red, blue, yellow, green, hitam. Baru apa lagi yang ada ya? Oh, M. Ini tipe garisnya ini kita buat. Oke, kita klik run. Ini dia. M itu yang warna agak ungu ini. Sedangkan untuk yang color RGB itu yang agak biru-biru ini ya. Oke, inilah fungsi hold on untuk menggabungkan grafik dari masing-masing plot ke dalam satu figur supaya nggak timpa-timpaan gitu. Oke, sekarang kita pakai yang namanya sintaks subplot. Gimana caranya? Oke, kita copy dulu yang ini supaya kita bisa lihat perbedaan antara hold on sama subplot. Oke. Nah, ini figur satu tetap.
Di sini kita tambahi yang namanya subplot. Oke, subplot. Subplot itu membuat bentuknya itu sama kayak aturan matriks. Jadi berapa, misalnya matriks 1 kali 1, barisnya 1, kolomnya 1. Jadi kayak gini, untuk yang ini, karena kita mau buat, di sini kan ada 4 plot ya, yang ini plot 1, ini plot 2, yang ini 3, yang ini 3, ini 4. Berarti kita mau buat ada 4 plot nantinya. Berarti kita buat misalnya 4 kali 1. Matriks 4 kali 1. Maksudnya apa? Nanti ada 4 baris, tapi 1 kolom. Jadi bentuk plotnya itu, urutan gambar plotnya itu ada dalam bentuk 4 baris di dalam 1 kolom. Oke. Karena di sini untuk yang ini plot pertama, berarti di sini kita buat plot 1, angka 1. Oke. Kita hapus jadi subplot. Oke, tetap 4 juga. Di sini yang beda. Jadi plot yang kedua. Oke. Kemudian Ctrl C. Ctrl V. Yang ini jadi plot yang 3. Oke, baru yang ini jadi plot keempat. Oke, ini kita hapus hot off-nya ya. Kita klik run. Nah, inilah dia maksud dari subplot. Menggabungkan plotnya itu dalam satu figur, tapi terpisah-pisah kotaknya gitu. Oke, ini untuk yang kalau kita buat aturan 4 kali 1. Coba kita buat misalnya aturan 1 kali 4 lah. Berarti maksudnya apa? Barisnya 1, kolomnya ada 4. Oke, kita buat 1, 4, 1, 4, 1, 4. Oke, kita klik run. Nah, inilah dia. Tapi kurang cantik dilihat ya, karena dia jadi tegak. Oke, berarti kita ubah aja lagi ya, biar lebih jelas lagi. Misalnya kita buat matriks 2 kali 2 lah, biar bentuk gambarnya nanti dalam bentuk 2 baris, kolomnya ada 2 juga, biar lebih jelas ya. Oke. Dua. Nah, lebih rapi kan? Nah, perlu di sini kita lihat nih. Untuk yang grafik. Untuk yang plot pertama ini kan ada keterangan title-nya, ada keterangan X label, Y label. Sedangkan yang untuk plot-plot yang lain nggak ada. Jadi supaya lebih cantik, supaya lebih bagus gitu penampilannya, kita bisa tambahin keterangannya. Kayak mana? Kayak yang keterangan kemarin kita buat pada sintaks MATLAB, sintaks plot kemarin. Tinggal kita copy aja sih datanya biar lebih cepat. Oke, kita Ctrl C, baru kita tambahin aja di bawah plotnya. Nah, karena yang ini pakai sinus, berarti kita ubah jadi gelombang sinus. Sinus. Ini jadi nilai sudut dari sinus X. Ini supaya lebih cantik nampaknya gitu. Oke, sama juga yang ini. Kita Ctrl V lagi. Ini jadi gelombang sinus juga. Sin. Oke. Baru yang ini juga sama. Tapi yang ini kan cos, berarti cos tetap. Oke. Pas. Baru kita klik run. Oke, jadi lebih cantik karena ada keterangannya. Oke, jadi sekian dari tutorial yang dapat saya praktekkan mengenai penggunaan hold on dan subplot pada MATLAB. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam praktek ataupun penjelasan yang saya lakukan. Terima kasih.